Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sair yang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sair yang salam 100 sambah, salam lalu sambah kembali. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dursana Minang Mustika Jaya Nambo Cintoi, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa di tahun 2023. Semoga ibadah puasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dursana Minang Mustika Jaya, dalam video kali ini kita akan menanyakan pandangan seorang santriwati tentang kekakuan Salafi Wahabi dalam menilai atau memandang suatu ibadah atau suatu aktivitas keagamaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, dan kekakuan tersebut acok dan selalu menyalahkan dan mengatakan kesalahan itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah neraka. Tantangannya ikulah yang membuat acok menjadi polemik antara kita sesama Islam, nambah beda mazhab, nambah beda pandangan, nambah beda aktivitas dalam kegiatan beribadah maupun muamalah, yang menjadi pertentangan, bahkan menjadi percecokan antara kita sesama kita. Marilah di sana kasadunya kita coba dengan pandangan dari santriwati tersebut tentang kekakuan Salafi Wahabi. Menurut beliau, mari kita sama-sama dengarkan di sana kasadunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salafi Wahabi kaku dalam memahami ajaran Islam. Ya, saya sepakat, dan saya akan membuktikan bahwa Salafi Wahabi kaku dalam memahami ajaran Islam, kaku dalam memahami teks-teks keagamaan Islam. Sebelum kita masuk pada pembuktian yang akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa Salafi Wahabi itu kaku dalam memahami ajaran Islam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya Salafi Wahabi itu istilah dari siapa. Pertama, pengikut Wahabi itu sebenarnya tidak suka dijuluki Wahabi karena sejarah kelam yang menimpa mereka. Mereka berkilah bahwa sebutan Wahabi itu untuk gerakan yang didirikan oleh Abdul Wahab ibn Rustum di Afrika. Mereka lebih senang disebut dengan Al-Muwahhidun atau Ahlu Tauhid atau Salafi. Namun Ahlu Sunnah wal Jamaah itu menyebut mereka dengan sebutan Wahabi. Sebenarnya penamaan Wahabi itu muncul dari golongan mereka itu sendiri. Karena di dalam kitab karya Muhammad bin Abdul Wahab yang disebarluaskan oleh Abdullah bin Bas, di situ disebutkan bahwa ketika aku bertemu dengan orang-orang Wahabi di Mekah. Begitu. Kemudian kita masuk kepada pembuktian. Setidaknya ada 3 aspek yang ingin saya angkat di sini. Yang pertama yaitu aspek teologi, di mana di situ kasus ayat-ayat mutasyabihat, kemudian bagaimana orang-orang Salafi Wahabi menyikapi tentang ibu dan ayah Nabi itu ada di mana, kemudian juga termasuk di dalam situ tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua ialah aspek doktrin tasyrik, menilai sebuah amalan tertentu
merupakan bagian dari perilaku syirik. Kemudian ketiga, aspek doktrin bid'ah, di mana semua amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sekalipun hasanah adalah bid'ah. Mereka tidak mengakui adanya bid'ah hasanah. Dan seluruh orang yang melakukan bid'ah adalah sesat. Baik, yang pertama kita akan bahas aspek teologi. Pertama, dalam kasus memahami ayat-ayat mutasyabihat. Orang-orang Salafi Wahabi itu mengatakan bahwa Allah itu ada di atas, min jihatil a'la, dikarenakan ada hadis jariyah yang mengatakan Allahu fis sama. Jadi orang-orang Salafi Wahabi itu sangat tekstual dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ketika mereka bertemu dengan ayat misal Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya Allah itu 'alal arsy istawa kama huwa. Atau ketika ada hadis yang mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, mereka memahami yanzil min jihatil a'la ila jihati as-sufla. Ini yang menjadi perbedaan yang sangat mendalam ya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Salafi Wahabi. Kita tahu ada istilah takwil, ada tafwid, ada itsbat. Kalau takwil, contoh yadullahi fawqa aydihim, maka takwil dari yad di sini ialah al-qudrah. Kita sangat bisa membedakannya. Tetapi ada itsbat, ada tafwid. Tafwid itu dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, itsbat itu dipakai oleh Salafi Wahabi. Dan itu sebenarnya sangat-sangat beda ya, mirip tapi beda. Contoh seperti ini pada tataran konsep ya. Kalau tafwid yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita imani ayatnya, kita tolak makna tekstual ayat itu dikarenakan bertentangan dengan zat kemahasucian Allah. Lalu bagaimana makna hakikatnya? Kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau itsbat yang dipakai oleh orang Salafi Wahabi, itu kita imani ayatnya, kita pahami ayat itu secara tekstual, lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, yadullahi fawqa aydihim. Pemahaman Ahlus Sunnah dengan metode tafwid, yaitu kita imani ayat yadullahi fawqa aydihim ini, kita tolak makna tekstual dari yad dikarenakan menyalahi ayat atau kemahasucian Tuhan yang mengatakan laisa kamitslihi syai', karena menyalahi ayat itu, maka lalu gimana makna hakikatnya? Kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau itsbatnya orang Salafi Wahabi, kita imani ayat itu, kita tetapkan bahwa ayat itu maknanya sesuai dengan tekstualnya, yaitu yad. Lalu bagaimana makna terperincinya? Kita serahkan kepada Allah. Yang penting yadnya Allah sama yadnya manusia itu berbeda. Nah, itu adalah dua hal yang sangat berbeda ya antara tafwid dan itsbat. Kalau tafwid, kita benar-benar mensucikan Allah dari segala sifat makhluk. Allah itu mustahil punya yad. Tapi kalau orang-orang Salafi Wahabi dengan metode itsbatnya, mereka masih, walaupun mereka mengatakan kita serahkan makna rinciannya kepada Allah, tapi mereka mengatakan bahwa yang penting kita beriman dengan makna tekstual ayat itu. Yad ya yad, tapi yadnya itu berbeda dengan yad makhluk. Pemikiran itu agak kurang bagus gitu ya. Itu yang menjadi titik dasar antara perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Salafi Wahabi. Di situ letak tekstual Wahabi, dan mereka tidak mau menerima takwil dan memalingkan makna yad misal kepada kudroh. Masih dalam aspek teologi tentang permasalahan di mana ayah dan ibu Nabi. Jadi orang-orang Salafi Wahabi itu memakai dalil sebuah hadis riwayat Anas. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi tentang di mana ayahnya berada. Ayahnya sudah meninggal. Kemudian dia bertanya apakah ayahnya di neraka atau di surga begitu. Nabi menjawab finnar. Kemudian ketika orang yang bertanya itu sudah mau pergi, Nabi bilang, inna abi wa abaka finnar. Oleh orang-orang Salafi Wahabi,
Hadis ini dipahami secara tekstual, sangat tekstual, di mana mereka memahami ab di sini itu maknanya ialah ayah Nabi. Padahal di dalam ilmu bahasa Arab, pemaknaan ab itu tidak terbatas dengan makna ayah saja, tetapi bisa maknanya paman. Lalu mereka mengatakan, kita dalam memahami hadis ini harus pakai dalil, nggak boleh pakai perasaan. Bahkan Syekh Al-Albani itu mengatakan, siapa yang tidak mengimani hadis ini berarti dia sudah membuka pintu kefasikan. Kalau kalian memang ittiba kepada Nabi, ya kalian harus tega. Kalian harus beriman dengan hadis ini dan kalian harus tega mengatakan kalau ayah dan ibu Nabi itu ada di neraka. Kita bisa lihat ya betapa tekstualnya orang-orang Salafi Wahabi. Padahal kita tahu tadi bahwasanya ab dalam bahasa Arab itu bisa dengan makna paman, begitu. Yang kedua ialah aspek doktrin tasyrik, menilai sebuah ibadah tertentu bagian dari syirik. Contoh, bertawasul, kemudian istighosah di depan makam Nabi atau kepada orang-orang sholihin. Kemudian pelaku riya dan sum'ah itu nanti bisa menjadi syirik kecil. Ini sangat penting ya untuk diperhatikan dalam permasalahan pelaku riya dan sum'ah. Oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku riya dan sum'ah itu masuknya ke bab fikih. Oleh orang-orang Salafi Wahabi masuknya kepada bab akidah. Sehingga orang yang melakukan sesuatu untuk riya atau sum'ah nanti akan mengantarkan dia kepada pelaku syirik kecil, dan itu sangat berbahaya. Yang ketiga ialah aspek doktrin bid'ah, di mana orang-orang Salafi Wahabi itu mengatakan bahwa semua yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasul itu adalah bid'ah. Tidak ada yang namanya pembagian bid'ah sana, bid'ah sayyi'ah, tidak ada. Semua yang dilakukan oleh orang sekarang yang tidak dilakukan oleh Nabi, kata mereka itu adalah bid'ah, sesat, pelakunya sesat. Di antara doktrin bid'ah ini ada tentang maulid Nabi, kemudian tentang taklid ya. Kita tahu bahwasanya salah satu ciri khas Salafi Wahabi itu ialah sangat gampang membid'ah-bid'ahkan amalan tertentu. Mereka beranggapan bahwasanya semua yang baru di agama ini yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu dhalal. Sebagaimana hadis yang mereka jadikan dalil, yaitu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akan tetapi ini disanggah oleh Imam Asy-Syafi'i. Di dalam riwayat Muslim itu ada suatu hadis yang mengatakan siapa yang menunjukkan seseorang itu kebaikan, maka dia akan mendapatkan juga kebaikan seperti pelaku kebaikan itu. Maka Imam Asy-Syafi'i mengomentari bahwasanya hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu menjadi taksi sebagai dalil yang dijadikan hujah bagi orang Salafi Wahabi atas perilaku membid'ah-bid'ahkan mereka gitu. Jadi sebenarnya bid'ah hasanah itu ada dalilnya juga dari riwayat Imam Muslim, yang mana riwayat Imam Muslim ini nantinya mentaksis hadis kullu bid'atin dhalalah. Kemudian bukti, di antara bukti orang-orang Salafi Wahabi itu memang kaku dalam memahami ajaran Islam, yaitu pertama, mereka mengatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah menyerupai amalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka juga mengatakan, emangnya Nabi pernah mengadakan maulid? Nggak pernah tuh, kok kalian malah mengadakan maulid Nabi? Begitu klaim mereka. Kemudian mereka juga berdalih, bukankah di dalam Al-Quran sudah dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum? Jadi kenapa kalian tambah-tambah maulid? Kenapa kalian tambah-tambah amalan yang dulunya nggak pernah dikerjakan oleh Rasul? Klaim mereka seperti itu. Atau mereka juga berdalih ketika Nabi mengerjakan haji wada, Nabi bilang halla ballagtu, seluruh ajaran itu udah disampaikan oleh Nabi, lo kok kalian tambah-tambah dengan masih mengadakan maulid? Itu klaim dari mereka, dan sebagai bentuk
ke apa ya, sebagai bentuk kekakuan mereka juga dalam memahami teks-teks keagamaan ajaran Islam. Sedangkan kan Maulid itu kita peringati sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Kemudian bukti kekakuan Salafi Wahabi yang selanjutnya ialah dalam permasalahan zikirnya kaum Sufi. Orang-orang Salafi Wahabi itu mengatakan zikirnya kaum Sufi, hu, itu adalah bid'ah. Karena itu bertentangan dengan syariat. Tidak ada itu di syariat zikir hu itu. Mereka mengklaim seperti itu. Bahkan di dalam salah satu ceramah Ustadz Salafi Wahabi, dia mengatakan orang yang zikir dengan hu itu mengada-ngada. Kalaulah itu terjadi di zaman Umar, kata Ustadz itu, udah diketok kepalanya ini. Apa ini mengada-ngada? Itu adalah salah satu bentuk kekakuan Salafi Wahabi juga. Karena zikir hu itu dikatakan adalah zikir yang paling nancep di hati oleh orang-orang kaum Sufi. Dan itu sebenarnya ada kok syariatnya. Zikir hu itu terambil dari kul huwallahu ahad juga. Nah, ini masih contoh ya dan pembuktian bahwa Salafi Wahabi itu kaku dalam memahami ajaran Islam. Caranya, orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah, dilakukan, bukan tidak dilakukan, tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah, dibayangkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang. Kemudian di antara bentuk kekakuan Salafi Wahabi selanjutnya ialah dalam permasalahan taklid dan hukum bermazhab. Taklid dan bermazhab bagi Ibnu Abdul Wahhab itu merupakan salah satu perbuatan yang telah mengarah pada pengkultusan seseorang. Padahal menurut Wahabi itu tidak ada yang patut dikultuskan kecuali hanya Allah. Satu-satunya rujukan atau tempat berpaling umat Islam hanyalah Al-Quran, Sunnah, serta otoritas sahabat Nabi, bukan ulama, bukan mazhab atau siapapun. Oleh karena itu, mereka mengatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran, ayo kita kembali kepada Sunnah, tetapi mereka tidak mengerti cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, cara memahami Al-Quran dan hadis yang sudah bertahun-tahun lalu disampaikan oleh Nabi, itu bagaimana? Ya caranya lewat ulama. Jadi waktu mereka menyuarakan slogan mereka, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu memer tuh rame sekali ya. Di antaranya itu ya ini gambar tangga, kita di bawah, ibaratkan kita di bawah orang awam gitu ya, atau thalib, ulama, baru Al-Quran dan Sunnah. Harusnya kita belajar dari ulama, baru sampai kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini malah kita langsung loncat ke tangga paling atas. Apakah mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan baik? Kalau begitu kan tidak mungkin. Kemudian ada lagi suatu kasus yang sempat terjadi pada tahun 2019, kemudian viral lagi pada tahun 2021, di mana seorang ustadz dari kaum Salafi Wahabi itu mengklaim bahwa ketika kita mengatakan Ibu Pertiwi berarti kita sudah musyrik. Mari kita lihat cuplikan videonya. Bahasa yang sering diungkapkan oleh beberapa manusia, beberapa insan yang sebenarnya tidak boleh, yaitu Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Pertiwi itu Dewi penguasa bumi. Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah SWT.
Karena kita tahu orang-orang selain Islam mereka memiliki beberapa Tuhan. Bahkan mereka ada Dewi Padi, siapa namanya? Sri. Ibu-ibu ada yang namanya Sri. Diganti tuh. Sri itu Dewi Padi. Ketika kita ngomong Sri Rahayu, kita sudah menetapkan. Maka Nah teman-teman, setelah melihat cuplikan video tadi, apakah kita sudah bisa mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi itu memang benar kaku dalam memahami ajaran Islam? Silahkan dijawab sendiri ya. Baik, itu tadi dia 3 aspek yang bisa saya kemukakan sebagai pembuktian bahwasanya Salafi Wahabi itu memang kaku dalam memahami ajaran Islam. Pertama dari aspek teologi, kemudian dari aspek doktrin tasyrik, dan yang terakhir dari aspek doktrin bid'ah. Dan dari kesemua kasusnya kita bisa menyimpulkan bahwa Salafi Wahabi itu memang kaku dalam memahami ajaran Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sanak kesedonyo lah kita dengarkan pandangan dari seorang santriwati tersebut. Kita berharap walaupun kita ada perbedaan-perbedaan yang bersifat muamalah ataupun perbedaan-perbedaan yang secara dasarnya telah terjadi dari dahulunya, tentu ada pula dasar-dasarnya hal tersebut terjadi dan dilakukan. Harapan kita tindak perbedaan-perbedaan seperti itulah seharusnya yang membuat kita terpecah, membuat kita tidak bersatu. Kita harus bisa saling memaklumi tanpa harus menyalah-nyalahkan pihak-pihak yang berbeda, karena kita tahu agama kita sama-sama Islam, kitab suci kita sama-sama Al-Quran, Nabi kita pun sama-sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan sanak kesedonyo memberi pendapat dari video Iko. Semoga bisa menjadi diskusi bagi kita, bukan untuk perdebatan dan pertengkaran, namun untuk menambah wawasan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.